Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Charudin selaku dosen pembimbing. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang finite state automata. Penerapan konsep FSA dengan metode regula falsi untuk mencari solusi akar kuadrat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Arvan Rio Darmawan, Cahyadi Antoni, Dwi Putra Ardiansyah, Elvin Alan Pratama, dan Irna Purnasana. Definisi finite state automata. Model matematika yang dapat menerima inputan yang mengeluarkan output, memiliki state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisi. Definisi dari metode regula falsi merupakan metode yang menyerupai metode biseksi, di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaruan tentang rentang untuk memperoleh akar persamaan. Hal yang membedakan metode ini dengan metode biseksi adalah pencarian akar didasarkan pada slope atau kemiringan dan selisih tinggi dari kedua titik rentang. FSA dinyatakan oleh pasangan 5 tupel M, Q, ini huruf Q menunjukkan himpunan state, dan sigma menunjukkan himpunan simbol input, delta yaitu fungsi transisi untuk memuat satu state asal, satu simbol input, dan satu state tujuan. Huruf S menunjukkan state awal atau initial state. Selanjutnya ada huruf F untuk menunjukkan state akhir atau final state. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irna Purnasana, kepadanya dipersilahkan. Oke, sekarang mengenai karakteristik mengenai final state automata. Pertama, final state automata itu memiliki keadaan dan transisi berhingga. Kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir jika pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai. Artinya automata menerima string tersebut. Finite state automata dapat dimodelkan dengan FSD. FSD dapat juga disebut sebagai state transition diagram. Sistem transisi adalah sistem yang tingkah lakunya disajikan dalam bentuk keadaan-keadaan states. Sistem tersebut dapat bergerak dari state yang satu ke state yang lainnya, sesuai dengan input yang diberikan padanya. Nah, ini FSD terdiri dari lingkaran, yaitu menyatakan state dan diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Terus ada dua lingkaran, menyatakan state akhir atau final state. Lalu ada arrow, transisi yang terjadi diberi label dan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state yang lainnya. Selanjutnya ada lingkaran dengan label atau arrow. Lingkaran yang diawali dengan arrow atau dengan label key 0 biasa digunakan untuk menyatakan state awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahyadi Antoni. Oke, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan tentang flowchart dari penerapan FSA dan metode regularisasi, yaitu untuk mencari akar kuadrat, mencari solusi akar kuadrat. Yang pertama pada flowchart ini kita ada mulai, selanjutnya memasukkan soal. Setelah soal dimasukkan, maka kita harus memasukkan nilai xn dan nilai xn plus satunya. Nah, ketika setelah dimasukkan, komputer akan menghitung f fungsi dari xn dan fungsi dari xn plus 1. Setelah dihitung, kemudian komputer akan mengecek apakah fungsi f xn dikali fungsi f xn plus 1 hasilnya itu kurang dari 0.
Jika hasilnya tidak kurang dari 0 atau lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka program akan mengulangi lagi ke bagian masukkan xn dan xn plus satunya gitu. Dan jika ini benar, cek fxn dikali fxn plus satunya benar, yaitu kurang dari 0, maka komputer akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu menghitung nilai dari xt. Menghitung dari xt dengan rumus yang telah disediakan dengan metode regula falsi. Nah, ketika sudah dapat xt-nya, kemudian komputer akan menghitung fxt-nya atau fungsi dari nilai xt-nya. Kemudian dari nilai xt ini terus dicek apakah fungsi dari xn dikali fungsi dari xt itu hasilnya kurang dari 0. Jika hasilnya tidak kurang dari 0, maka xn sama dengan xt dan fungsi xn sama dengan fungsi xt gitu. Tapi jika ininya kurang lebih atau sama dengan 0, jika ini benar, cek ininya benar, maka akan masuk ke xn plus 1 sama dengan xt dan fxn plus 1 sama dengan fxt gitu. Kemudian setelah mendapatkan xt-nya, kemudian dicek apakah fungsi dari x-nya itu kurang dari nilai errornya gitu. Ini adalah nilai errornya. Jika belum kurang dari atau nilai errornya fungsi xt-nya, maka program akan kembali lagi ke rumus yang ini, menghitung lagi fxt-nya, kemudian mengganti-ganti terus fxt-nya. Nah, terus dari sini, jika ininya benar, kurang dari nilai errornya, maka didapatkanlah xt sama dengan akar dari persamaan kuadrat. Jika fxt-nya kurang dari nilai errornya, maka didapatkanlah hasil atau solusi dari akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu nilai xt-nya, yang tadi nilai xt-nya ini. Dan program selesai. Oke, selanjutnya finite state diagramnya. Untuk finite state diagramnya, yang pertama ada key-nya, ini himpunan key-nya. Himpunan key terdiri dari key 0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12. Lalu untuk sigmanya ada Y dan N. Y itu untuk menyatakan 1 atau yes, dan N itu untuk menyatakan no atau tidak atau 0. Untuk awalnya, state awalnya adalah state Q10, Q0. Ini state awalnya. Lalu untuk final state-nya itu state 12. Terus deltanya ini adalah fungsi transisinya. Oke. Selanjutnya deskripsinya. Q0 merupakan soal akar-akar persamaan kuadrat. Jadi Q0 ini soalnya. Terus Q1 merupakan penginputan soalnya. Lalu Q2 ini merupakan masukan untuk xn dan nilai xn plus satunya. Lalu Q3 ini untuk menghitung fxn dan fxn plus satunya. Q4 untuk mengecek apakah fxn dikali fxn plus 1 kurang dari 0. Lalu Q5 ini untuk menghitung xt dengan rumus yang tadi. Q6 menghitung fxt-nya, fungsi dari xt yang didapatkan tadi dari rumus. Lalu mengecek apakah fxn dikali fxt kurang dari 0. Lalu Q8-nya untuk mendapatkan fungsi selanjutnya dari xn dan xn plus satunya, Q8, Q9 ini. Lalu Q10 untuk menghitung apakah fungsi dari xt udah memenuhi kriteria, yaitu kurang dari nilai errornya. Lalu Q11 yaitu untuk memperoleh jawaban. Jadi xt adalah akar dari persamaan tersebut jika itunya benar. Lalu Q12 jawaban didapatkan, final state-nya. Ini untuk penjelasan state dan deskripsinya. Lalu ini fungsi transisinya. Kita mulai dari Q0. Jika Q0 mendapatkan inputan Y atau yes, maka dia akan ke Q1. Jika tidak, maka dia akan ke himpunan kosong. Di sini nggak ada himpunannya. Lalu dari Q1, jika iya, maka akan ke Q2. Jika tidak, maka akan ke himpunan kosong. Lalu untuk Q2-nya, jika iya, maka akan ke himpunan 3. Dan jika tidaknya, maka akan ke himpunan kosong. Karena di sini nggak ada lagi.
Q3-nya sama jika Y ke Q4, jika tidak, tidak ada. Lalu untuk Q4-nya, jika nilai masukan adalah Y, maka dia akan langsung ke Q5. Jika 0, maka dia akan kembali ke state Q2. Ini tuh Q4 tuh untuk mengecek fxn dikali fxn plus 1 apakah kurang dari 0 gitu. Lalu dari Q5, jika mendapatkan inputan Y, maka dia akan ke Q6. Q6 juga sama. Nah, di Q7, jika dia mendapatkan inputan Y, maka dia akan ke Q9. Jika tidak, maka dia akan ke Q8. Terus dari Q8, jika dia akan ke Q10, sama kayak Q9 juga. Jika dia mendapatkan inputan Y, maka dia akan ke Q10. Nah, dari Q10 ini, jika dia mendapatkan inputan Y, maka dia akan ke Q11. Q11 langsung, jika mendapatkan inputan Y, langsung ke final state, ke state akhir, atau mendapatkan solusi dari persamaan akar kuadrat tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada penerapan dari Excel-nya. Di sini saya akan membuka file Excel-nya. Di sini ada inputan soalnya. Ini sesuai dengan soalnya kita inputkan. Misalkan segini. Ini untuk nilai errornya cek dengan berapa gitu. Terus ini untuk inputannya. Nah, kita harus membuat inputan ini sampai hijau gitu. Sampai nilainya hijau. Yang ini nih. Jika nilainya masih merah, berarti ada yang salah gitu dengan XN dan XN plus satunya. Nah, ini sudah hijau. Berarti ini inputannya benar. Inputan XN dan XN plus satunya benar. Sehingga diperoleh hasil ini dari iterasi yang tadi, prosesnya. Kemudian ini hasilnya. Sehingga didapatkan nilai X. Solusi dari akar persamaan tersebut adalah negatif 0,521712. Begitu. Selanjutnya, kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi keterangannya program ini menggunakan protected cell yang tadi. Jadi kita hanya bisa input di soalnya sama input di bagian input XN dan XN plus satunya. Jika pada cek input bertuliskan input salah, maka user harus mengubah inputan pada tabel XN dan XN plus satunya gitu. Karena tadi kan di final state-nya itu kalau inputannya salah dia akan kembali lagi ke harus menginput XN dan XN plus 1 ulang gitu. Oke. Selanjutnya untuk penerapan pada aplikasi Android atau UI UX-nya akan dijelaskan oleh Elvin. Elvin, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Cahyadi Antoni. Di sini saya Alvin pertama akan menjelaskan UI UX dari kalkulator regula falsi. Baik, di sini di tampilan ini ada tampilan awal yang menunjukkan logo pada kalkulator regula falsi. Lalu di bawahnya ada tombol untuk memulai. Jika tombol ini ditekan, maka kita akan langsung ke menu utama aplikasi, yaitu menu input untuk memasukkan fungsi. Nah, di sini juga terdapat beberapa input yang lain seperti masukkan nilai XN dan nilai XN tambah 1. Lalu di bawahnya ada roll button yang dapat ditarik dari nilai 1 hingga 20. Ini menunjukkan berapa banyak jumlah iterasi yang dapat dilakukan maksimum dalam UI UX ini. Lalu di bawahnya lagi ada roll button yang lain. Ini untuk menunjukkan jumlah digit desimal yang memiliki interval dari 1 sampai 10. Nah, silakan slide selanjutnya. Nah, di sini semisal kita memasukkan fungsi dan mengklik cek, dan jika inputnya itu salah, maka kita akan kembali ke tampilan menu input tadi. Nah, jika input benar, maka kita akan
Oke, izin melanjutkan. Jika input benar, maka kita akan langsung ke menunggu hasil. Jadi di sini menunggu hasil dulu, tampilan menunggu hasil. Kemudian langsung masuk ke solusi. Elvin udah bisa? Ini udah bisa, maaf tadi sebelumnya disconnect. Iya. Nah, di sini ada menu solusi. Nah, di sini ditampilkan solusi dari fungsi yang telah dimasukkan tadi yang sesuai dengan input. Nah, solusinya akan muncul jika input yang kita masukkan tadi benar. Jadi, dari menu input itu akan langsung dialihkan ke sini. Nah, jika salah, maka akan kembali ke menu input. Nah, di sini terdapat solusi dari fungsi yang kita masukkan dengan jumlah iterasi yang sama dengan kita yang masukkan sebelumnya. Nah, di sini hanya ditampilkan 2 iterasi. Nah, untuk melihat iterasi selanjutnya terdapat di button yang paling bawah, lihat selanjutnya. Nah, kemudian kita dapat melihat hasil bentuk hasil dalam bentuk tabel yang terdapat di tabelan di samping, yaitu tabel hasil dan dari fungsi yang telah kita masukkan. Nah, di sini terdapat jumlah total iterasi dari fungsi yang telah dimasukkan, yaitu berjumlah 4 iterasi. Nah, warna kuning di paling pojok itu menandakan bahwa hasil dari iterasi tersebut tidak error. Nah, terakhir di paling bawah itu terdapat tombol kembali ke solusi. Nah, jika ingin mengecek kembali solusi-solusi yang telah ada. Terima kasih. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah menjelaskan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selesai. Rekamnya belum kelar juga? Congrats, guys.